Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Metode Kuantitatif Bisnis. Di podcast sebelumnya, teman-teman kita sudah membahas bersama ya terkait dengan uji validitas dan reliabilitas. Nah, pada podcast kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan uji asumsi klasik. Nah, beberapa hal yang akan nantinya kita pelajari bersama ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikoliniaritas, sampai pada uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, apa pengertian dari uji asumsi klasik? Mengapa penting bagi kita? Jadi, seperti podcast sebelumnya, bahwa data ketika kita melakukan riset, data yang kita lakukan perlu adanya pengecekan atau pengujian agar data kita bisa menggambarkan situasi yang sebenarnya atau kenyataan real kayak gitu teman-teman. Nah, sehingga sangat penting di dalam uji asumsi klasik sebagai persyaratan dalam statistik untuk dipenuhinya pada analisis regresi. Nah, analisis regresi ini bisa linear sederhana maupun yang berganda yang berbasis ordinary least square. Nah, OLS ini merupakan suatu metode elektroekonometrika yang terdiri dari variabel dependent yang dipengaruhi dan variabel independent yang mempengaruhi teman-teman. Oke, terkait dengan jenis-jenisnya seperti tadi ya, ada normalitas, autokorelasi, multikol, sampai heteros. Baik, kita masuk pada uji normalitas. Nah, untuk mudahnya teman-teman, gimana caranya data yang teman-teman dapatkan untuk diuji itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini untuk melihatnya bisa menggunakan kurva yang berbentuk normal. Jadi ada sebuah lonceng kayak gitu teman-teman. Contoh data yang normal bagaimana? Apabila hasilnya itu tidak terdapat banyak nilai ekstrim. Nah, maksudnya gimana Pak? Nah, nilai ekstrim itu saya berikan contoh untuk memudahkan teman-teman. Seperti teman-teman merasakan coklat gitu ya, misalnya Silver Queen. Mayoritas dari kita itu menilai enak dan enak sekali kayak gitu ya. Nah, terus kok ada yang menilai sangat tidak enak kayak gitu ya. Nah, itu merupakan data nilai dari ekstrim kayak gitu teman-teman. Nah, biar normal bagaimana? Nilai ekstrim itu tidak banyak atau kita bisa eliminasi. Baik, di sini kita bisa melihat teman-teman untuk pengujiannya di langkah SPSS yang di sebelah kanan, kemudian yang di sebelah kiri merupakan hasilnya. Nah, biar teman-teman lebih paham, kita membahas yang di sebelah kiri ya. Nanti untuk yang sebelah kanan, teman-teman bisa mempraktekannya di kelas maupun di rumah. Yang di sebelah kiri, itu merupakan hasil dari uji normalitas. Nah, yang sebelah atas ya, kita bisa melihat data histogram. Nah, bisa berbentuk lonceng. Nah, ketika bentuknya lonceng, maka bisa dikatakan datanya terdistribusi normal. Kemudian yang bawah itu merupakan normal p-plot teman-teman. Nah, titik-titik yang mengikuti garis ini dinamakan datanya normal. Baik, selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Nah, intinya untuk uji autokorelasi itu kita menguji data berdasarkan periode waktu T dan T sebelumnya. Contoh, misalnya kita mau menguji data keuangan per bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kalau periode untuk triwulan bisa triwulan 1 sampai triwulan keempat. Kalau tahun antar tahun kayak gitu ya, berurutan teman-teman. Nah, asumsinya tidak boleh ada autokorelasi agar bisa tetap lanjut kayak gitu teman-teman. Caranya nanti untuk teman-teman bisa menguji menggunakan SPSS bagian run test. Di sini untuk langkah-langkahnya ada di sebelah kanan, untuk hasilnya di sebelah kiri teman-teman. Untuk hasilnya di run test, teman-teman bisa melihat di p-value, asumsi signifikan. Tutel ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat 0,512 dibandingkan dengan 0,05, jadi lebih besar. Nah, autokorelasi ketika data p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat autokorelasi. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya
untuk uji heteroskedastisitas. Nah, untuk pemahamannya lebih pada persebaran teman-teman. Persebaran data semakin acak semakin bagus kayak gitu ya di sini. Apabila tidak acak di dalam satu tempat atau memiliki pola tertentu, nah itu tidak baik. Namanya homoskedastisitas. Nah, salah satunya teman-teman bisa melihat di visual ya pada grafik scatter plot di sini teman-teman. Nah, ini datanya menyebar secara acak, normal, tidak membentuk pola tertentu. Kemudian terakhir uji multikoliniaritas. Di sini pembahasan lebih pada menguji korelasi antar variabel teman-teman. Nah, di sini bisa melihat dari model regresi berganda. Alat statistiknya kita bisa melihat dari VIF-nya, Variance Inflation Factor. Nah, menurut Gujarati 2006, agar teman-teman bisa menganalisis lebih mudah, kita bisa melihat dari nilai VIF-nya lebih dari 0, lebih dari 10 berarti menunjukkan gejala multikoliniaritas. Artinya, bagaimana caranya agar VIF ini kurang dari 10. Nah, untuk pengujiannya di sini teman-teman, langkah-langkah untuk SPSS ada di sebelah kanan. Kemudian untuk hasilnya teman-teman bisa melihat di tabel koefisien. VIF-nya di sini terlihat 1,952 untuk X1, X2 juga sama 1,952. Nah, artinya tidak terjadi multikol. Ini ada contoh kasus sebagai manajer resto ingin melihat bagaimana pelayanan ya, pengaruh pelayan pramusaji terhadap kepuasan pelanggan. Nah, nanti kita bisa bahas lebih mendalam di kelas atau secara konsultasi. Baik teman-teman, demikian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.